Halo Bapak dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Doreval Siregar dari Program Studi Sistem Informasi Generasi ke-24 dengan NIM 2457301067. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas pertemuan ketiga, yaitu pada mata kuliah pemrograman mobile. Berikut tugas videonya. Baik, yang pertama kita akan masuk ke zona 1, yang dimana pada zona 1 ini membahas tentang planning, alur, dan juga wireframe. Pertama, itu ada planning tugas. Pada pertemuan ini saya ditugaskan untuk membuat sebuah aplikasi yang bernama Difabel Care, yang dimana aplikasi ini nanti itu saya buat terdiri dari dua halaman utama, yaitu halaman login dan juga halaman welcome. Yang dimana pada pertemuan ini saya bereferensi terhadap desain Figma pada aplikasi Medicare yang sudah pernah saya buat sebelumnya pada tugas mata kuliah desain pengalaman pengguna. Jadi kurang lebih nanti kita akan membuat sebuah aplikasi yang kurang lebih mirip seperti ini. Kemudian yang ada di tugas kali ini nanti saya akan melakukan penerapan view binding yang sudah saya pelajari pada pertemuan 3, dan juga saya juga akan menerapkan bagaimana cara membuat sebuah aplikasi bisa berpindah antar halaman. Kemudian yang kedua itu ada sketsa tampilan UI atau wireframe-nya. Jadi untuk sketsa tampilan UI dan wireframe-nya itu nanti kita di halaman ini, di halaman login, nanti ada logo, kemudian tulisan aplikasi Difabel Care, kemudian tulisan selamat datang, kemudian ada kolom untuk menginputkan username, kemudian kolom untuk menginputkan password, dan juga kolom ada sebuah button untuk kita melakukan klik masuk agar diarahkan ke halaman welcome-nya. Jadi di halaman welcome itu ada nanti logo aplikasi, kemudian ada tulisan selamat datang, kemudian username, yang dimana username ini adalah hasilnya nanti sesuai dengan apa yang diisi oleh user pada halaman login. Jadi nanti kita akan bagaimana caranya si aplikasi ini bisa mengirimkan sebuah data ke antar halaman, yang dimana di halaman yang lain akan digunakan data yang ada di halaman sebelumnya. Kemudian nanti di bawah tulisan selamat datang ada sebuah ilustrasi seperti ini. Kemudian untuk mungkin nanti saya akan jelaskan sambil dibedah code aja, itu bagian apa saja seperti warnanya atau segala macam nanti akan saya jelaskan di bedah code. Yang ketiga itu ada flowchart alur interaksi pengguna, yang dimana di sini untuk alurnya sendiri nanti pada saat user pertama kali buka aplikasinya, nanti si aplikasinya itu menampilkan si halaman loginnya atau menampilkan login activity, yang dimana nanti ketika user ketik username nanti ada username.text itu berubah. Begitu juga dengan password. Kemudian setelah itu ketika si pengguna mengklik tombol masuk atau tombol masuk ini, maka nanti si aplikasi akan melakukan cek validasi apakah input yang diberikan oleh pengguna itu kosong atau tidak. Jika berisi, maka nanti akan membuat sebuah intent, yang dimana intentnya ini nanti akan mengirimkan sebuah username yang akan dipanggil di halaman welcome pada bagian ini. Jadi nanti ketika intentnya sudah dibuat, kemudian data username akan dikirim via intent, kemudian si halaman login tadi ditutup, maka si halaman welcome akan tampil. Kemudian menampilkan teks selamat datang, username yaitu adalah username yang diketikkan oleh si user, maka akan muncul di layar. Jika tidak atau validasinya gagal, maka akan menampilkan TOAS atau seperti alert di bagian bawah aplikasi untuk memerintahkan si pengguna untuk melakukan perbaikan pada saat pengisian inputan atau mengisi ulang si kolom username atau passwordnya. Jadi sistem ini akan berulang sampai validasi pada inputan itu berhasil. Mungkin itu untuk zona 1. Kita akan masuk ke zona 2, yaitu
bedah code. Baiklah, sekarang kita masuk ke zona yang kedua, yaitu zona bedah kode, di mana di sini nanti saya akan mereview atau menjelaskan kode-kode apa saja atau codingan apa saja yang saya buat dalam proses pembangunan aplikasi di Fablecamp. Di mana nanti saya juga akan mencoba menghubung-hubungkan tentang apa yang saya pelajari pada pertemuan ketiga. Untuk yang pertama, yaitu bedah kode yang pertama itu, di sini saya ada membuat sebuah kode untuk mengaktifkan fitur view binding, di mana view binding ini digunakan untuk menghubungkan layout dengan logika pada file Kotlin, di mana kita tidak perlu melakukan inisialisasi terhadap misalnya kolom inputan yang ada di layout. Jadi misalnya ada kolom inputan untuk username, kita tidak perlu membuat variabel baru lagi. Misalnya kita buat variabel yang namanya username, yang dimana di variabel username ini kita isinya itu adalah memanggil value yang ada di halaman layout. Jadi kita tidak perlu menulis ulang sebanyak itu, melainkan kita hanya menggunakan binding saja. Jadi nanti view binding ini akan mengenerate menjadi kelas binding yang bisa kita gunakan di file Kotlin-nya nanti. Jadi untuk mengaktifkan view binding ini kita tinggal buka uh, uh, file build.gradle.kts. Nanti kita di bagian bawah build types ini kita tambahkan codingan ini, yaitu kode ini, yaitu build feature. Kita kasihkan view binding, kita buat true. Kemudian yang kedua itu pada halaman login activity. Sekarang kita akan masuk ke halaman login activity. Di halaman login activity ini tentu saja saya menggunakan view binding yang sudah saya buat tadi. Di mana untuk menggunakan view binding ini kita harus tuliskan seperti ini, yaitu private let in per binding, kemudian dari activity login binding. Di mana view binding ini digunakan untuk menghindari penggunaan find by ID, find view by ID, sehingga kelebihannya itu lebih aman, kemudian mengurangi risiko terjadinya null. Kemudian untuk melakukan inisialisasi pada onCreate, kita tinggal buat seperti ini untuk bindingnya. Di sini ada function invite, di mana function invite ini digunakan untuk menghubungkan layout XML dengan kode Kotlin kita ini, karena yang saya buka ini adalah file Kotlinnya, file Kotlinnya. Jadi kita harus membuat invite ini untuk menghubungkan antar file Kotlin dengan file layout kita. Kemudian pada codingan saya ini juga ada penggunaan yang namanya binding, kemudian .btn login, .set on click listener. Ini mana pada tujuan sebelumnya kita ingin membuat sebuah aplikasi yang dimana ketika aplikasi diklik itu akan mengarahkan ke sebuah halaman. Yang dimana di file Kotlin itu kita harus berikan logika apabila suatu tombol diketik apa aksi yang akan dilakukan. Untuk menerjemahkan itu ke bahasa Kotlin, kita itu menggunakan yang namanya set on click listener, yang dimana event itu dinamakan dengan event handling, di mana digunakan untuk mendefinisikan event listener untuk tombol login. Jadi saat tombol ditekan, sistem akan menjalankan blok kode yang ada di dalamnya, seperti yang saya jelaskan barusan. Kemudian itu untuk ininya set on click listenernya. Kemudian jika kita sadari di sini ada binding.btn login. Nah, btn login ini adalah ID si button yang ada di layoutnya. Jadi di halaman layout itu kita harus buat si ID-nya agar ketika kita buat di logikanya itu si Kotlin-nya tahu tombol manakah tombol dengan ID manakah yang akan dicek apakah sudah diklik atau tidak. Nanti itu sangat berpengaruh apabila tidak jika ada perbedaan antara Android ID di sini dengan file Kotlin. Karena jika salah saja, maka si Kotlin tidak bisa membaca button mana yang akan dicek sudah diklik atau belum. Oke. Kemudian di sini ada di kotak hijau ini ada sebuah kode file username, yang dimana di sini saya membuat sebuah variabel dengan nama username, yang dimana si username ini isinya itu ada penggunaan binding kemudian dari add username yang ada di layout. Di sini
potongan kode ini digunakan untuk mengambil nilai dari komponen edit text, yang dimana di sini kita ada lihat penggunaan toString, yang dimana toString ini itu untuk mengubah tipe data editable menjadi string. Kemudian ada penggunaan trim juga. Kemudian untuk potongan kode yang ada di biru ini itu ada sebuah condition, yang dimana di sini di sini saya buat kodenya atau aplikasinya melakukan pengecekan terhadap si kolom username tadi sudah ada isinya atau belum menggunakan function isEmpty. Di sini ada penggunaan kondisi tadi yang saya jelaskan barusan. Di sini ada penggunaan isEmpty, yang dimana jika pada saat pengecekan apakah username kosong atau tidak bernilai false, maka nanti dia akan menampilkan sebuah toas, yang dimana toas itu adalah fungsi di aplikasi Android yang digunakan untuk menampilkan informasi di bagian bawah. Jadi ketika si username tidak diisikan oleh pengguna, maka nanti dia akan menampilkan toas.makeText. Jadi nanti ada keluar sebuah teks yang dimana isinya itu username tidak boleh kosong seperti ini. Misalnya ketika saya tidak mengisikan username dan saya klik masuk, nanti dia menampilkan toas. Jadi ini adalah yang dinamakan dengan toas. Mungkin itu yang saya jelaskan untuk toas. Kemudian untuk bagian ini sudah. Kemudian selanjutnya kita ada di sini file intent. Di sini itu adalah penggunaan intent. Jadi intent itu digunakan untuk berpindah dari login activity ke welcome activity, yang dimana di sini ada penggunaan this, yang dimana berperan sebagai konteks. Kemudian di sini kita ada panggil activity-nya, class activity-nya yaitu welcome activity, yang mana ini adalah target untuk kita berpindah activity. Kemudian selanjutnya ada penggunaan potongan kode intent.put extra, yang dimana di sini kita mengirimkan sebuah data dengan kunci username, yang dimana username ini huruf kapital semua, yang dimana di sini itu berisikan sebuah value, yang dimana value-nya itu adalah isi dari input yang dibuat oleh user. Jadi ketika user mengisikan username, dia nanti akan disimpan, kemudian akan dikirimkan, disertakan pada saat perpindahan ke halaman activity yang baru. Jadi data username itu akan diambil lagi di welcome activity. Kemudian ada potongan kode start activity dalam kurung intent, yang mana ini itu untuk menjalankan proses perpindahannya, yaitu dari login activity ke welcome activity, di mana activity baru akan ditampilkan ke user. Mungkin itu untuk penjelasan login activity. Sekarang kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu welcome activity. Di file welcome activity ini tentu seperti biasa, di sini saya akan membuat fitur binding, yang dimana untuk penggunaan binding ini kita wajib di setiap file itu harus buat apabila ingin kita gunakan. Seperti ini, seperti biasa ada private let init for binding. Kemudian mungkin itu saya skip saja. Kemudian di sini ada potongan kode tentang set content view, di mana set content view ini digunakan untuk menghubungkan file XML seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi untuk menghubungkan antara si file Kotlin dan juga si activity. Kemudian ada lagi potongan kode file username intent.getString extra, yang mana di sini digunakan untuk mengambil data si username-nya. Jadi tadi kita kan mengirimkan data dari di login activity.kotlin, terus kita terima di halaman di activity welcome. Jadi di welcome activity ini kita terima data yang tadi, si username tadi. Jadi data yang kita terima dari username itu kita simpan di sebuah variabel dengan nama username, yang dimana variabel ini nanti digunakan untuk menampilkan sebuah teks selamat datang, kemudian ada isi atau menampilkan si data username yang sudah diisikan sebelumnya di halaman loginnya. Jadi ini merupakan kode untuk menampilkan data username ke dalam text view. Mungkin itu untuk welcome activity. Selanjutnya kita masuk ke activity login, atau ini untuk halaman layoutnya. Jadi di halaman activity login ini saya ada menambahkan sebuah
Ini mungkin kita akan fokus ke bagian layout. Di bagian layout ini saya ada buat yang namanya logo sesuai dengan wireframe yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk logo sendiri saya menggunakan uh, image view, yang dimana di image view ini saya menggunakan penggunaan Android ID. Di sini saya buat ID-nya di variable logo, yang dimana kode ini digunakan untuk menampilkan logo aplikasi dengan menggunakan image view. Yang dimana pada kode di samping ini saya juga memanggil si logonya dari folder search yang ada di folder search, kemudian di drawable, kemudian saya panggil ini merupakan nama file si logonya. Jadi tinggal panggil saja. Kemudian di sini saya ada menggunakan penggunaan constraint untuk mengatur jarak-jarak antara bagian paling atas, kiri dan kanan. Mungkin itu diatur di sini yang sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian di activity logic ini saya juga ada melakukan penggunaan sebuah font. Jadi ada sebuah potongan kode ini itu untuk melakukan apabila kita ingin membuat sebuah font custom yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi di sini saya menggunakan dua buah font, yaitu Poppins Bold dan Poppins Regular, yang dimana saya download dari Google Font, yang dimana saya masukkan si Google Font itu yang saya download tadi, yang dengan extension TTF itu saya masukkan di folder res, kemudian di font saya paste di sini atau saya pindahkan ke sini, yang dimana di setiap text view yang ingin saya gunakan uh, fontnya, saya harus mengetikkan kode seperti ini. Jadi tinggal buat Android font family, kemudian kita panggil font yang akan kita gunakan. Di sini saya panggil font, yang artinya dia akan mengakses folder font, kemudian akan memanggil Poppins Bold. Jadi untuk text view ini akan memiliki sebuah teks yang memiliki dengan font Poppins Bold. Mungkin itu untuk penggunaan font yang sudah juga saya kerjakan di pertemuan ketiga kemarin di lab untuk penggunaan font. Sekarang di sini saya akan menunjukkan penggunaan fungsi color. Jadi untuk color itu sendiri kurang lebih sama dengan penggunaan font ini. Jadi untuk di sini ada untuk menjelaskan penggunaan colornya. Di sini saya menampilkan sebuah barisan kode button, di mana button itu saya ingin buat si button itu berwarna putih teksnya. Jadi ketika saya ingin menggunakan warna putih yang sudah sesuai dengan kode warna yang saya tentukan tanpa harus menulis lagi, saya buat kode tersebut saya simpan di halaman res, kemudian di drawable, kemudian ada di bagian temp. Nanti saya ada file namanya file untuk color. Jadi saya buat di bagian color tersebut, saya masukkan uh, kode warnanya, kemudian ketika saya ingin menggunakan kode warna tersebut, apa namanya agar saya bisa panggil di halaman layout. Jadi mungkin saya buka saja Android Studio-nya biar saya tunjukkan penggunaan color ini. Jadi untuk color itu sendiri di sini di bagian ini di color XML. Jadi ketika saya ingin menggunakan warna putih, saya set dulu warna putih yang saya maksud itu adalah kode warnanya ini. Jadi ketika saya ingin gunakan di bagian layout, saya tinggal memanggil name-nya saja atau tinggal mengetikkan white tanpa kita harus menuliskan kode ini, karena dengan seperti ini desain atau warna yang kita gunakan itu lebih konsisten. Kemudian di bagian ini juga ada penggunaan layout constraint, yang mana ini itu untuk menentukan posisi relatif antar konten. Kemudian itu untuk penggunaan mulai dari penggunaan dari logo, font, dan juga penggunaan color. Sekarang kita akan masuk ke bagian ke file activity welcome, yang dimana file activity welcome ini adalah file selamat datangnya, yaitu seperti ini. Jadi di halaman itu ada penggunaan constraint layout juga, yang dimana
penggunaan constraint layout ini merupakan layout paling fleksibel di Android. Jadi dengan penggunaan constraint layout ini kita dapat menempatkan elemen relatif terhadap elemen lain atau terhadap parent tanpa perlu nested layout di dalam. Kemudian sekarang kita akan masuk mungkin lebih spesifik, kita akan membahas tentang view bending. Jadi untuk penggunaan view bending itu uh, kita bisa lihat di kode-kode di sini. Jadi pada semua file XML semua komponen saya berikan ID unik. Jadi ini saya jelaskan ulang tentang penggunaan view bending. Jadi untuk menggunakan view bending itu kita perlu memberikan setiap komponen-komponennya itu dengan ID yang unik-unik. Jadi di sini tidak ada ID yang sama. Jadi uh, hal ini itu mempermudah ketika kita menggunakan fitur view bending. Jadi untuk penggunaan view bending itu akan di-generate otomatis oleh view bending menjadi seperti ini. Jadi ketika kita buat seperti ini dan kita menggunakan view binding, jadi tinggal buat seperti saja. Jadi binding.et username, maka nanti dia akan memanggil atau menerima apa data yang diisi dari setiap komponen dengan ID yang kita panggil. Jadi itu untuk penggunaan dari si view binding tadi. Kemudian ini yang saya jelaskan tadi yaitu pada yang ada pada file button ini, yaitu penggunaan text color. Saya jelaskan lagi di bagian ini, di mana penggunaan color itu uh, ada di value, kemudian di temp, kemudian di dalam tema itu, di value itu ada file yang namanya color. Di color ini saya isikan warna-warna sesuai dengan name-nya. Mungkin sudah saya jelaskan tadi. Jadi untuk penggunaannya itu setiap kali kita akan menggunakan, kita tinggal klik kodenya saja, add color, kemudian apa nama color, name color yang kita buat. Ini tuh. Kemudian kita lanjutnya ke penggunaan tipografi atau font. Sudah saya jelaskan seperti yang tadi, yaitu pada file yang namanya ini activity login. Jadi lebih jelasnya ada di bagian ini, di mana di bagian ini ketika kita ingin menggunakan sebuah tipografi atau font, kita tinggal download fontnya, kita pindahkan ke folder font, kemudian kita panggil fontnya itu dengan cara Android -2 from family, kemudian add font, kemudian nama font yang akan kita gunakan. Mungkin itu untuk bagian bedah kode. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian zona yang ketiga, yaitu journal error atau troubleshooting. Baik, sekarang kita akan masuk ke zona yang ketiga, yaitu zona journal error, yaitu troubleshooting journey. Yang mana untuk zona ketiga ini berfungsi bagi saya untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana cara melakukan troubleshooting atau mencari solusi terhadap error-error yang saya temukan pada saat pengembangan sebuah aplikasi. Jadi untuk error yang pertama yang saya temukan itu adalah error ketika saya menekan tombol masuk dan juga pada saat formnya masih kosong, itu tidak terjadi apa-apa, tidak menampilkan TOAS atau sebagainya. Yang dimana dia pada saat formnya kosong juga tidak menampilkan sebuah peringatan atau apapun di layar. Dimana di sini kenapa terjadi error? Ternyata error ini terjadi karena saya lupa memanggil function yang namanya show, di mana pada saat membuat pesan peringatan atau TOAS, saya menulis kode toas.make text. Kemudian sistem Android sebenarnya sudah membuat pesannya tersebut di memori. Namun karena saya tidak menuliskan kode show, dia tidak menampilkan si pesan peringatannya ke layar. Jadi untuk solusinya saya tinggal tambahkan perintah .show untuk menampilkan si teks peringatannya. Jadi untuk di sini ini merupakan potongan kode sebelum dilakukan penerapan solusinya. Jadi di sini saya sudah buat TOAS-nya. Nah, ini mana ketika saya ada sebuah user
yang tidak mengisi formnya, dia sebenarnya sudah menjalankan fungsi TOAS, namun eh, hanya berjalan di latar belakang. Jadi dia sudah menjalankan sebenarnya di latar belakang, namun tidak menampilkannya karena function show tadi itu tidak ada kita buat. Jadi untuk troubleshootingnya itu kita tinggal tambahkan tadi yang namanya function show. Jadi dia tidak lagi menjalankan di latar belakang, melainkan juga ikut menampilkannya di halaman layarnya. Jadi setelah kodenya diperbaiki, yaitu dengan menambahkan function show tadi, ketika saya tidak mengisikan username dan juga password dan saya klik masuk, dia akan menampilkan kelas username tidak boleh kosong. Itu untuk error yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke error yang kedua, yang dimana pada error yang kedua ini terdapat sebuah error yang dimana data username di welcome activity itu tidak tampil. Jadi seperti ini. Ketika saya sudah mengisikan nama username-nya, saya klik masuk, dia tetap menampilkan data selamat datang pengguna. Jadi merupakan dimana pengguna ini merupakan nilai defaultnya, yang artinya si data username ini tidak tersampaikan ke si halaman welcome-nya. Ternyata uh, uh, error ini terjadi karena ada sistem atau ketidaktelitian saya pada saat menuliskan kodenya, yang dimana kita tahu bahwa kode ini merupakan sebuah bahasa pemrograman yang case sensitif, jadi dia sangat peka terhadap huruf besar atau huruf kecil. Jadi ketika saat menggunakan intent tadi, di bagian login activity saya mengirimkannya dengan key username dengan huruf kapital semua, yang ternyata di welcome activity saya memanggilnya dengan key username biasa atau huruf kecil semua. Karena sistem Android itu menganggap kedua kunci ini berbeda, maka Android tidak menemukan atau tidak dapat menemukan data yang kita cari. Jadi akhirnya si sistem ini otomatis memasukkan nilai default yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu kata pengguna. Jadi untuk solusinya itu di bagian di halaman ini, untuk solusinya saya hanya perlu memperbaiki teks kunci di dalam fungsi pemanggilannya agar sama persis dengan yang ada di halaman login. Jadi di bagian halaman si uh, si welcome activity-nya, saya tinggal ubah pemanggilannya, yang dimana saya sesuaikan dengan pada file login activity, dimana ketika di dalam file login activity ini mengirimkan dengan key username huruf kapital semua, saya harus panggil si username tersebut dengan huruf besar juga. Jadi di sini username ini merupakan potongan kode yang ada di file welcome activity. Jadi ada sebuah variabel dengan nama username itu menerima uh, data yang dikirimkan dari halaman login. Jadi saya tinggal ubah pada bagian ini, yang semulanya saya memanggil dengan huruf kecil, saya memanggilnya dengan huruf kapital semua. Jadi dengan begitu maka ketika saya menginputkan sebuah value di formnya, itu akan dapat ditampilkan di halaman welcome-nya karena si sistem kita sudah mengetahui mana data yang kita cari. Jadi pelajaran yang saya dapat pada bagian ini merupakan saya harus lebih teliti karena bahasa Kotlin itu merupakan bahasa yang sangat peka terhadap huruf besar atau huruf kecil. Baik, di sini sekarang kita akan lanjut ke error yang ketiga, yang dimana di error yang ketiga ini saya tidak bisa menjalankan aplikasinya karena terdapat error yang namanya unresolved reference string pada binding .et username.trim, di mana kode yang bermasalah itu ada di file login activity, di mana ada pada kode ini, di mana ketika saya mencoba run aplikasi, nanti di build outputnya itu terjadi error seperti ini, yang dimana error ini terjadi karena fungsi trim ini itu hanya bisa digunakan pada string. Namun pada kode yang saya buat ini
binding.et username ini adalah text input edit text. Jadi ini bukan string melainkan objek input. Karena itu saat saya memanggil trimnya, Kotlin tidak mengenal fungsi tersebut, maka muncul error. Jadi untuk solusinya sendiri itu agar si kode ini bisa benar atau aplikasinya bisa jalan, kita harus ubah dulu yang semulanya text input edit text ini itu objek, kita harus ambil dulu dia sebagai string. Dan dimana untuk kita mengambil si objek tersebut menjadi string itu kita harus memanggil sebuah function yang namanya toString. Baru kita boleh panggil function yang namanya trim. Jadi dengan function ini kita dengan memanggil function toString ini kode bisa dijalankan dan juga aplikasi dapat dijalankan karena si aplikasi kita sudah mengetahui bahwa si text input edit text tadi tidak lagi berperan sebagai objek input, namun sudah berperan sebagai string. Makanya kita bisa menggunakan function trim. Jadi setelah saya mengubah kodenya menjadi seperti ini saja, seperti ini, maka aplikasi sudah bisa dijalankan. Itu adalah untuk bagaimana cara troubleshooting jika saya menemukan kesalahan yang sama, yaitu unresolved reference string. Bahwasannya dia tidak tahu atau ada keanehan atau anomali pada saat si penggunaan function string ini. Jadi itu untuk bagian journal error. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian live demo aplikasi yang sudah saya buat. Jadi ini merupakan tampilan dari aplikasi yang saya buat. Ini sudah saya run. Oke, mengikut dari perintah pada tugas pertemuan ketiga ini, kita diperintahkan untuk membuat aplikasi yang memiliki ada inputan username dan juga password. Kemudian ada button login, yang dimana ketika kita klik button login ini, kita akan masuk ke sebuah halaman yang berbeda, yaitu halaman welcome. Yang dimana di halaman welcome itu kita menampilkan data yang kita kirimkan dari halaman login ini. Jadi mungkin saya modifikasi di bagian login ini. Saya menambahkan fungsi TOAS yang sudah saya pelajari di pertemuan 3 kemarin, di mana ketika si username dan juga passwordnya itu dicek aplikasi bahwasannya kosong, dia akan menampilkan sebuah TOAS atau menampilkan pesan peringatan. Mungkin sekarang saya akan demokan untuk pertama kalinya jika data username kita isi. Misalnya di sini saya masukkan Ido Rafael Siregar, dan juga saya isikan passwordnya, dan saya klik tombol masuk, maka dia akan mengarahkan ke sebuah halaman welcome, yang dimana di sini ada sebuah halaman yang ada tulisannya selamat datang Ido Rafael Siregar, di mana Ido Rafael Siregar ini adalah diambil dari username yang kita isi pada halaman login tadi, di mana pada file Kotlin-nya itu si username kita itu dikirim ke si welcome activity ini. Jadi mungkin pada bagian kode ini, jadi ketika kita sudah mengisi username-nya, jadi kemudian si username tadi itu kita kirimkan dari halaman login activity ini dengan nama key-nya itu username, kemudian kita panggil di welcome activity itu, yang mana di bagian ini kita terima kita terima value yang dikirimkan dari si login activity itu, yaitu dengan nama username. Kemudian kita masukkan ke sebuah variabel username juga, di mana di sini kita panggil dia untuk digunakan di teks. Jadi ketika si pengguna mengisikan value pada username, nanti isi username-nya itu akan dipanggil di sini. Jadi ada tulisan, makanya ada tulisan selamat datang username. Jadi di sini selamat datang Ido Rafael Siregar. Sekarang kita akan masuk ketika si aplikasi itu kita tidak isi formnya atau formnya kosong. Jadi
saya di sini saya akan menunjukkan penggunaan fungsi TOAS tadi. Jadi ketika kita coba klik masuk tanpa mengisi formnya, dia nanti akan cek dulu validasi apakah inputannya sudah berisi apa belum. Jadi ketika kita mau klik masuk, dia akan menampilkan TOAS yang namanya yang berisikan username tidak boleh kosong. Yang mana TOAS ini itu dihandle oleh kode ini. Jadi ketika username itu kosong atau is empty atau bernilai true, dia nanti akan menjalankan fungsi yang di dalamnya yaitu TOAS make text, yang dimana TOAS-nya itu membuat sebuah teks dengan isi username tidak boleh kosong. Jadi kita tampilkan dia dengan function show. Mungkin itu untuk demo aplikasi yang sudah saya buat. Baik, sekarang kita akan masuk ke demo errornya, yaitu tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, ada error yang dimana ketika saya tekan formnya dengan form kosong, itu tidak menampilkan apa-apa. Jadi ini kita kosongkan, kita coba kosongkan dan juga password. Jadi error yang pertama tadi itu ketika kita mau klik masuk, itu tidak menampilkan apa-apa, yang artinya dia tidak masuk ke halaman welcome dan juga tidak menampilkan TOAS. Ternyata ketika saya melihat kodenya, untuk penggunaan TOAS itu sudah ada. Namun di kode ini itu saya lupa memanggil function .show atau menampilkan si TOAS-nya tadi. Jadi di kode ini itu hanya membuat TOAS-nya. Sebenarnya ketika kita sudah menjalankan aplikasi dan juga tidak mengisi form username dan password ini, si TOAS sudah berjalan di belakang layar, yang artinya si TOAS sudah dibuat atau teks peringatannya sudah dibuat, namun kita tidak tampilkan. Saya lupa menampilkannya dengan function show. Jadi untuk solusinya agar si TOAS-nya tampil, saya tinggal panggil di sini function show. Jadi dengan function ini, ketika kita menjalankan aplikasinya ulang, dia nanti akan menampilkan si TOAS apabila kita tidak mengisikan value di kolom username dan juga password. Mungkin kita perhatikan saja langsung. Kita coba refresh aplikasinya agar dia mengeload kode-codingan baru. Oke. Sekarang kita coba tidak usah isi username. Kita coba lihat dengan kita membuat function form ini, menambahkan function form ini, apakah aplikasinya berhasil berjalan atau tidak. Kita coba klik masuk. Nah, sini sudah tampil TOAS-nya username tidak boleh kosong. Yang artinya setiap kita membuat TOAS, kita tidak boleh lupa dengan pemanggilan function show. Mungkin itu untuk error yang pertama, yaitu error pada saat kita form kosong tidak terjadi apa-apa. Baik, sekarang saya akan melakukan demo error pada error yang kedua, yaitu error pada saat data username di welcome activity itu tidak tampil. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, error tersebut terjadi karena adanya perbedaan pemanggilan antara di login activity dan juga di welcome activity. Yang dimana mungkin saya demokan dulu untuk errornya. Jadi ketika saya mengetik username-nya, mengisikan value di username, ketika masuk dia akan tetap menampilkan nilai default-nya, yang artinya si username yang kita isi di halaman login tadi itu tidak terbaca. Ternyata salahnya itu di bagian ini. Di file login activity, di file Kotlin ini kita mengirimkan value yang diisikan oleh user itu dengan nama username. Ibaratnya ini itu name yang kita kirimkan ke welcome activity. Jadi harusnya di welcome activity kita harus memanggil username dengan huruf kapital semua agar kita bisa memanggil data yang diisikan oleh si pengguna. Karena data si pengguna tersebut itu diisi di variabel username, di mana isi dari variabel username inilah yang dikirimkan dengan menggunakan key username. Jadi untuk solusinya itu sendiri, kita tidak perlu ubah di login activity-nya, namun kita hanya ubah di welcome activity. Yang dimana di welcome activity ini saya menerima si username yang dikirimkan dari login activity itu saya memanggil dengan key yang salah. Di sini saya menggunakan key dengan huruf kecil semua.
Jadi si Kotlin-nya tidak tahu atau menganggap bahwasannya data yang kita cari ini tidak ditemukan. Jadi untuk melakukan solusinya itu saya tinggal samakan penggunaan ketika dikirim dia menggunakan key username huruf capital semua, dan ketika saya terima di welcome activity tentunya saya harus samakan penulisannya. Jadi saya tinggal buat samakan, saya dinamakan username seperti ini. Jadi ketika aplikasi dilakukan boot atau dijalankan ulang, oke kita coba dulu. Jadi ketika dijalankan ulang, jadi ketika kita klik di sini, misal sehingga kita isi password dan kita klik login, maka nanti dia akan sebentar. Nah, dia akan menampilkan value yang kita isikan di halaman loginnya. Jadi itulah pentingnya penggunaan key ini, yaitu harus ada yang menjadi ilmu, kita harus samakan variabel nama key yang kita kirim dan juga nama key yang kita terima di halaman yang kita mau. Jadi itu untuk error yang kedua. Baik, sekarang kita masuk ke demo error yang ketiga, yaitu demo error tentang unresolved reference string. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan pada zona ketiga tadi, error ini terjadi karena adanya penggunaan fungsi trim pada sebuah objek. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, fungsi trim itu hanya bisa digunakan pada string. Jadi pada kode saya ini, ketika saya tuliskan kode untuk memanggil menerima si inputan dari si usernya tadi, saya langsung masukkan function trim, di mana si username itu merupakan sebuah objek input. Jadi ini bukan merupakan string. Jadi untuk solusinya itu untuk kita menggunakan trim ini kita harus mengubah atau mengconvert si objek tadi menjadi sebuah string, yang dimana untuk mengconvert atau mengubah itu kita harus memanggil yang namanya function toString terlebih dahulu. Jadi kita panggil toString. Ketika kita sudah memanggil toString, otomatis yang semulanya objek tadi, yang semulanya objek sekarang sudah menjadi string. Yang dimana dengan adanya penggunaan string ini, penggunaan function trim itu bisa dijalankan. Jadi pada saat kita menjalankan aplikasinya itu berhasil, tidak terjadi error apapun. Jadi itu merupakan penyebab dan juga solusi pada error yang ketiga, yaitu unresolved reference. Jadi yang menjadi hal yang tanda kutip itu, ketika kita menggunakan function trim itu kita harus tahu dulu si yang ingin kita pasangkan function trim itu string atau objek, dimana seperti yang kita tahu function trim itu harus digunakan pada sebuah string. Jadi untuk menjalankan function string kita harus ubah dulu ke string dulu dengan menggunakan function toString. Itu untuk error yang ketiga. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada video pertemuan ketiga ini. Saya meminta maaf apabila ada penggunaan tutur kata yang salah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.